SMA Garuda adalah SMA yang terkenal dengan prestasinya dan juga murid-muridnya yang memiliki latar belakang. Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa SMA ini tidak ada siswa-siswanya. Kesenjangan sosial di SMA ini sangatlah mencolok. Siswa yang orang tuanya seorang donatur akan jauh lebih dihargai daripada siswa yang masuk karena mendapatkan beasiswa. Kebanyakan guru di SMA ini akan jauh lebih memperhatikan siswa yang orang tuanya seorang donatur. Baik anak-anak, waktunya istirahat. Semua siswa berlarian ke kantin untuk membeli makanan, kecuali 7 orang anak, yaitu Sena, Agnes, Valeri, Mario, Al, Rachel, dan Dwi. Mereka mendatangi bangku Ica, seorang anak pendiam. Ini apa? Tugas kamu lo kerjaan sekarang juga cuma ada yang alamat ini. Tapi ini kan tugas kamu masing. Stop, ngapain kalian? Mau makan cerita. Tapi ini kan masih lingkungan sekolah, jadi sebagai ketua kelas berhak dong ikut dalam permasalahan kalian. Sudah pahlawan. Masa enggak kan ikut diam aja ya kalian beli orang. Jadi semua enggak usah ikut-ikutan deh. Ya, terserah kita. Papaku dan aku terbiasa di sekolah ini. Tanpa papaku, lo pada nggak akan bisa sekolah. Ada apa ini rame-rame? Kembali ke tempatnya masing-masing. Apakah saya bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, silakan. Sabar. Emang lu bisa, Chan? Sabar banget. Berhenti di bawah pulau bercanda. Anak-anak, apakah jawaban itu sudah benar? Tidak benar, Guru. Baiklah, Ida, jangan diam baik. Baik anak-anak, dengarkan. Karena Bunda ada rapat mendadak, Ibu akan kasih tugas kalian. Nanti Ibu akan kembali ke kelas lagi untuk mengambil tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kerjain. Ini kan tugas individu lah, dikerjain sendiri-sendiri. Gak usah banyak orang, cepat kerjain, ini tahan bukan. Aku gak bisa nih, aku juga kerjain tugas. Karena gregetan, Agnes pun menjawab rambut Ica. Tidak ada yang berani menghentikan kelakuan Agnes. Tapi Apa-apaan sih lu? Dia kan nggak mau, gak usah diganggu dong. mending lo gak usah ikut campur deh. Agnes kembali ke tempatnya. Yuna pun sedang berkelas. Anak-anak, tugasnya silakan dikumpulkan dan Ibu akhiri pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica pun mengamati barang-barangnya dan bersiap-siap untuk pulang. Di perjalanan pulang ke rumah, Ica menangis. Aku pasti bisa melawan mereka. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ica sudah datang ke sekolah. Ica berniat untuk mengajukan pembelian yang terjadi kepadanya ke guru yang menjadi wali kelasnya dan guru-gurunya. Assalamualaikum, guru permisi. Waalaikumsalam. Ada masalah apa saat tidak bisa pulang BK? Bu, saya sering dibully teman sekolah saya. Tidak hanya dibully, tapi mereka juga melakukan kekerasan fisik, Bu. Kemarin saya sudah menegur mereka, tapi kata mereka mengumpulkan mereka. Kamu anak yang dapat beasiswa karena kerja dulu dan karena kurang mampu. Iya, Bu. Baik, kamu belajar dengan giat dan tidak menuduh mereka yang enggak mereka hanya bercanda. Apalagi di antara mereka ada beberapa Platon, terutama soal kita. Lebih baik kamu diam-diam aja saat di sekolah, nanti malah dia bisa kamu aja. Tapi Bu, itu kan tindakan kekerasan. Paling mereka cuma bercanda. Kalau gitu, saya permisi Bu.
Isya merasa kecewa dengan tanggapan wali kelas dan pimpinan yang menganggap semua perundungan yang ia alami itu sebuah godaan. Isya kembali ke kelas dengan menangis, dan di jalan ia tidak sengaja bertemu anak-anak pembeli itu. Lu apa-apaan sih Kak kalau jalan pakai mata? Dia sengaja nabrak lo, memang kurang ajarnya. Makin dibiarin makin berani nih anak. Aku gak sengaja, maaf. Kenapa kalian melakukan ini sama aku? Apa salahku? Oh salah karena dibiarin. Udah bisa, gimana aja nanti kau dasar kamu bahagia. Dan menunjukkan waktu gelap. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dan saat di rumah, Isya sering melamun sendiri. Aku udah gak kuat hidup terus. Kak, aku harus apa? Tenang ya dek, kakak akan mendapatkan keadilan di sini. Kalau jadi aku butuh bantuan. Kenapa, Kak? Aku besok mau main ke rumahmu, boleh nggak jadi? Iya, main aja ke sini. Bukan. Ternyata gue juga keluar kota sendirian gue. Iya, besok aku mau minta rumahmu. Keesokan harinya, Isya pun mengunjungi rumah Zidan untuk bermain. Assalamualaikum Zidan, permisi. Lu udah datang, masuk aja, dah, dua aja dah. Iya Dan. Tas segala, pasti siap buku. Lu mau ngajak gue belajar? Oh iya. Katanya mau main, gue jadi belajar. Mereka pun mulai belajar bersama. Tiba-tiba perut Zidan terasa sakit. Tiba-tiba perut gue mulut nih, gue mau break dulu ya. Nanti kalau udah selesai, balik lagi. Kalian ambilin untuk minum. Iya, gak apa-apa Kak Dan. Sepeninggal Zidan, Isya pun mulai memperhatikan isi rumah Zidan. Isya tahu bahwa papa Zidan adalah seorang yang gemar mengoleksi senjata api. Setelah mencari-cari, ia menemukan apa yang dibutuhkan. Isya membuka sebuah kotak dan mengambil satu senjata api dari sana. Ini yang aku butuhkan. Nih dah, minumnya. Makasih ya Dan. Kayaknya aku harus pulang dulu deh Dan. Dulu minumnya, baru lu pulang. Ayo gue antar ke depan. Makasih ya Dan, udah mau jadi temanku. Ya santai aja, lu kalau dibully sama mereka harus bisa melawan dong. Iya, aku usahain. Ya udah, hati-hati di dalam. Mungkin gimana aku mengakhiri. Yuk, semua akan senang. Satu tembakan bunuh diri tepat mengenai jantung Isya. Ya harus kita jantung kenanya udah sih. Aduh, Pada tanggal 7 satu tembakan mengenai jantung gak sih keten jantung Kak, mau satu ngapain? tembakan mengenai jantung. gue ingin bunuh lo dan teman-teman lo. Kak, maafin gue mohon biarin gue hidup lagi. Kakak itu melarikan diri dan masuk ke dalam wilayah sekolah. Namun, ia berpapasan dengan satpam. Satpam tersebut penasaran dengan apa yang terjadi di belakang sekolah. Mari kita ke kepala sekolah. Di sisi lain, berikan kelas 10. Catherine, Sena, Rachel, Valerie, Mario, dan Ray mencari lagi. Juga kita mencapai baikkan kalau udah ketemu atau belum ketemu kita kumpul lagi di sini. Gue setuju. Kalau gitu Catherine sama Sena, itu Catherine sama Sena ke belakang sekolah, gue sama Valerie jalan menuju sekolah. Siapa tuh? Saya kenal. Itu bukannya kakaknya Isya. Dia kesini bawa pistol segala. Kak, lihat Agnes gak? Ditanya lihat Agnes apa enggak, malah semacam gitu bocah kayak ini. Itu kan kelas 10. Udah lagi mereka udah Tadi balik-balik. tembakan
Kita udah 20 menit nunggu di sini. Mungkin masih sibuknya, tapi kalau berarti akan ada kemana-mana. Karena sudah capek menunggu, mereka pun pergi untuk menyusul kedua temannya itu. Kakak Ica berjalan di depan kelas 10 untuk mencari mangsanya. Ia melewati ruang guru karena ruang guru itu berada di samping kelas 10. Bu Luna pun keluar dari ruang guru. Kamu dari mana? Dasar guru tidak berguna. Mendengar ada keributan, semua guru keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bu Luna sudah tergeletak dengan penuh darah. Salah satu dari mereka pun menelpon polisi. Sopir. Halo Pak, telah terjadi penembakan di SMA Garuda. Mohon untuk segera ke sini. Di perjalanan, Ray, Rachel, dan Valerie mendengar pemberitahuan bahwa telah terjadi penembakan. Mereka berempat berjalan menuju tempat pemberitahuan. Di sisi lain, guru-guru mulai menghubungi orang tua masing-masing. Polisi Kakak Ica. 2 menit kemudian, polisi baru menemukan Kakak Ica yang sedang bersembunyi di kelas 11. Jangan 3 menit dulu, kemudian, jangan. banyak wartawan yang datang ke SMA Garuda dan juga para wali murid sudah histeris melihat anaknya yang tertidur kaku di dalam lapangan sekolah. Polisi keluar dari kelas dengan membawa Kakak Ica yang berada di tengah-tengahnya dan melewati para wartawan dan wali murid serta para murid-murid. Kakak Ica dapat melihat betapa kecewanya temannya yang membela waktu itu. Wajah mereka begitu sedih. Kakak Ica memberhentikan langkahnya saat tepat di hadapan pelaku pembuli adiknya yang lain. Jahat, kau jahat, kau bukan manusia. Yang Anda lakuin udah bener Kak, tapi bukan gini caranya. Aku mati. Salah padamu, monster. Kau jahat sekali. Monster, kau monster. Ketika ibu tersebut menangis histeris di samping mayat anaknya. Ketika ibu tersebut terus berteriak tanpa tahu apa motif mengapa anaknya mati tertembak. Di samping saya sudah ada Kapolda setempat yang mengamankan pelaku. Pak Satria, motif apa yang membuat pelaku melakukan penembakan massal? Itu motifnya masih dalam tahap penyelidikan. Korban yang tewas terdapat 8 orang, 6 orang diantaranya adalah pelajar. Baik, terima kasih Pak. Di samping saya juga ada Pak Mahen, salah satu guru SMA Garuda. Baik Pak Mahen, sebagai seorang saksi, bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi menurut sudut pandang Anda? Saya sedang santai-santai di dalam ruang guru bersama guru-guru yang lain. Tiba-tiba saya mendengar ada bunyi tembakan di belakang sekolah. Namun tetap saya hiraukan, saya pikir itu hanya suara ban mobil yang meletus. Tapi saya mendengar lagi di depan ruang guru. Ketika saya keluar dari ruang guru, saya sudah menemukan Bu Luna tewas tertembak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Demikian adalah laporan dari saksi setempat. Nanti kabar selanjutnya, sampai jumpa. Polisi pun membawa Kakak Ica ke kantor polisi untuk meminta keterangan dan mempertimbangkan hukuman apa yang di dalam kantor polisi. Oh, dan Saudara Arsen, mengapa Anda melakukan penembakan massal? Apa motif Anda? Saudara Arsen, saya melakukan itu karena saya tidak tega, saya dia bisa-bisa dan terus-menerus ditendang, dicaci, disiram, disuruh mengerjakan tugas mereka. Saya ingin balas dendam dan saya sudah membalaskan dendam saya. Apapun alasanmu, tindakanmu tetap salah nak, tapi sayangnya tidak bisa menahanmu karena alasan masih di bawah umur. Namun sebagai gantinya kami akan menghubungi orang tuamu untuk saya tahan. Pak, penjarakan saya saja Pak dengan orang tua saya. Kenyataan saya tidak bisa digugurkan juga.
Padahal monster sesungguhnya ada anak-anak dari mereka. Anak-anak dari mereka adalah yang penciptanya monster ini. Mereka bilang anaknya dibunuh tanpa sebab oleh monster ini. Padahal penyebabnya adalah anak dia sendiri. Sebagai pelajar Pancasila, sudahlah, jangan ada tindak bully, pembulian, ataupun cyberbullying. Sudah, kita sebagai pelajar Pancasila seharusnya belajar dengan giat. Intinya belajar dengan giat dan saling berteman dengan baik, seperti itu.